Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus sholati wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis 201. A'linu padha mertelakno sira kabeh hadzan nikaha ing ikilah pernikahan. Waja'alu lan padha ndadekno sira kabeh ing hadzan nikah fil masajid ing dalam pira-pira masjid. Wadribu lan padha mukul sira kabeh utawa ngramekno sira kabeh alaihi ing atase hadzan nikah oleh mukul bitufufi kelawan pira-pira terbangan. Rawahu at-Tirmidzi an Aisyah. Hadis ini menjelaskan tentang perintah untuk mempublikasikan acara pernikahan. Batas minimal kewajiban seseorang yaitu setidaknya dihadiri oleh wali dan 2 saksi. Itu batas minimal wajibnya. Semakin banyak orang yang datang, maka itu semakin baik juga. Karena apa? Karena mereka yang hadir ini bisa menjadi saksi juga bahwa antara si A, si B mempelai laki-laki dan perempuan ini secara agama benar-benar sah. Karena apa? Khawatirnya nanti dituduh bahwa orang ini belum menikah kok sudah boncengan sana sini, sudah tinggal satu rumah. Nah, itu yang dikhawatirkan. Ada juga ulama yang mengartikan bahwa makna a'linu hadzan nikah ini bagi mempelai laki-laki dan perempuan ini harus bisa menunjukkan rasa gembira dan bahagia karena telah melangsungkan akad pernikahan yang sah secara agama. Aneh bahwa di luar sana orang-orang yang tidak punya hubungan pernikahan dengan seenaknya melakukan hubungan suami istri, tinggal satu rumah, selingkuh, berzina. Mereka dengan santainya, dengan gembiranya, bahkan bangganya melakukan hubungan terlarang itu. Maka kemaksiatan seperti itu perlu kita lawan dengan cara apa? Menikah yang sah harus lebih bisa menambahkan kebahagiaannya. Agar apa? Agar ditiru oleh orang lain. Oh, ternyata menikah itu membawa rasa bahagia, membawa rasa gembira. Seperti itu. Kemudian kesunahan dalam melangsungkan akad pernikahan ini bisa diramaikan dengan menabuh terbang, atau kalau orang Indonesia ini mungkin bisa dengan rebana itu. Jadi yang dimaksud menabuh rebana ini itu di luar masjid. Jadi jangan di dalam masjid ya. Lebih baiknya di luar masjid. Hadis 202. I'mal nglakonono sira lidunyaka krana dunya sira kaanaka kaya-kaya sak temene sira ta'isyu iku bakal urip sapa sira abadan ing dalem selawase. Wa malan ngamalo sira to nglakoni sapa sira li akhiratika krana akhirat sira kaanaka kaya-kaya sak temene sira iku tamutu iku bakal mati sapa sira dan ing dalam dina sesuk. Rawahu Ibnu Asakir. Makna hadis ini secara lafziyah, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, dan bekerjalah atau beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Masih banyak orang yang salah mengartikan hadis ini. Dikiranya ketika kita hidup di dunia ini selamanya, maka otomatis kita akan butuh bekal yang banyak. Maka kita harus bekerja terus. Karena untuk bekal hidup, nah itu yang keliru. Banyak sekali orang-orang yang masih mengartikan hadis ini itu seperti itu, padahal kurang pas atau salah. Yang lebih tepat yaitu kalau kita punya anggapan bahwa kita hidup di dunia ini selama-lamanya, maka seharusnya dalam bekerja untuk mencari duniawi, maka kita harus lebih santai. Kita harus
tidak usah terlalu rakus, tidak usah kejar target sampai melupakan kewajiban, melupakan ibadah kita kepada Allah. Nah, kalau sudah kita punya anggapan bahwa kita hidup di dunia ini akan selama-lamanya, maka dalam bekerja, dalam mencari duit, kita lebih rileks lagi, tidak sampai rakus, tidak sampai lupa waktu. Karena apa? Karena kita punya anggapan, oh besok kita masih akan hidup di dunia ini. Jadi andaikan hari ini kita dapat 50.000, ya udah kita syukuri. Mau sudah waktunya pulang, sudah waktunya istirahat, ya sudah kita buat istirahat. Wong besok kita masih hidup lagi, masih ada waktu untuk bekerja lagi. Besoknya dapat 100.000, oh kok saya masih kurang ya, ya sudah saya syukuri dulu dapat 100.000, wong besok kita masih akan hidup lagi, masih bisa bekerja lagi, seperti itu. Tapi kalau untuk urusan akhirat ini beda, jangan berani-beraninya kita meninggalkannya. Jangan sampai waktu sholat sudah tiba, justru kita punya pikiran, alah besok kita masih hidup, kita masih bisa sholat besoknya. Nah, besoknya lagi juga seperti itu, maka akan seperti itu lagi. Capek habis dari kerja, sholatnya saya libur dulu lah, mau besok masih ada. Itu keliru, itu adalah pikiran kita untuk urusan dunia. Kalau untuk urusan akhirat beda cerita. Ketika waktu ibadah sudah tiba, maka segeralah kita melakukannya, jangan sampai ditunda-tunda. Tapi kalau untuk urusan akhirat, maka beda cerita, kita tidak boleh menunda-nundanya atau bahkan sampai meninggalkannya. Naudzubillah. Jadi kalau sudah tiba waktu sholat, maka kita harus segera melakukannya. Jangan sampai kita malah kebalik cara berpikirnya. Besok saya masih hidup, masih bisa sholat, besoknya lagi. Besoknya lagi juga akan punya pikiran seperti itu. Saya capek habis dari kerja, saya sholatnya libur dulu, besok masih ada hari lagi kok, jadi sholatnya besok saja. Nah, ini keliru. Pikiran seperti ini harusnya kita taruh pada urusan duniawi. Kalau untuk urusan akhirat, maka segera dilakukan. Hadis 203, Irtanim nglakonono sira khamsan ing perkara 5 qabla khamsin ing dalam sadurunge tumibane 5 perkara liya. 5 iku apa wae hayataka, rupane urip sira qabla mautika ing dalam sadurunge matine sira. Wasihata kalan sehat sira qabla suqmika ing dalam sadurunge lorone sira. Wa faragha kalan waktu luange sira qabla syughlika ing dalam sadurunge ketungkule sira. Wa syababa kalan waktu nome sira qabla harumika ing dalam sadurunge waktu tuwa sira. Wa ghina kalan waktu suge sira qabla faqrika ing dalam sadurunge waktu fakir sira. Rawahu al-Baihaqi an Ibnu Abbas. Hadis ini sudah masyhur di kalangan kita semua. Nabi Muhammad bersabda, kerjakanlah 5 perkara sebelum terjadinya perkara 5 lainnya. Yang pertama yaitu gunakanlah kesempatan kita ketika masih hidup ini sebelum kematian datang menemui kita. Yang kedua, gunakanlah sebaik-baik kesehatan kita sebelum nantinya kita diberikan sakit oleh Allah. Yang ketiga, gunakanlah waktu luangmu sebelum nantinya kita sibuk atau repot. Jadi mumpung kita masih banyak waktu luangnya, kita gunakan sebaik-baiknya. Kemudian nomor 4, masa mudamu sebelum tiba masa tua. Jadi mumpung masa muda kita masih kuat, kita masih bisa kesana kesini, fisik kita masih oke, maka kita harus gunakan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir nomor 5, hartamu atau kekayaanmu sebelum
Allah memberikan cobaan berupa kefakiran. Mumpung kita masih bisa beramal, mumpung kita masih bisa sedekah, mumpung kita masih bisa berbagi, maka sisihkanlah rezeki kita sebelum nantinya kita sudah tidak punya apa-apa. 204 Aghsilu padha mbasuh sira kabeh thiyabakum ing pira-pira pakaian sira kabeh wa khudzu lan padha nyukur sira kabeh min sya'rikum saking rambut sira kabeh wastaqul lan padha siwakan sira kabeh wa tazayyanu lan padha macak utawa pepaes sapa sira kabeh wa tanazzafu lan padha bebersih sira kabeh fa inna bani Israila karena sak temene wong Bani Israil lam yakunu iku ora ana sapa Bani Israil ya fa'aluna iku padha nglakoni sapa Bani Israil zalika ing mengkon-mengkono kabeh itu waslus siap akhdus syu'ur terus siwak ila akhirih fazanat mongko dadi sebabe padha zina nisauhum sapa pira-pira wong wadone Bani Israil. Rawahu Ibnu Asakir an Aliyin. Agama Islam ini agama yang sangat lengkap. Tidak hanya menyuruh untuk mensucikan batiniahnya saja, tapi untuk masalah zahiriyah atau lahiriahnya pun juga diperhatikan. Di sini Nabi Muhammad bersabda, "Aghsilu thiyabakum." Cucilah pakaianmu. Kalau pakaian kita sudah kotor, sudah bau, kita disuruh untuk mencuci. Wa khudzu min sya'rikum. Kalau rambut kita sudah gondrong, maka disuruh mencukur, merapikan. Bahkan dalam syarahnya ini disebutkan tidak hanya rambut tapi bulu-bulu yang ada di badan laki-laki seperti ketiak, kemaluan atau mungkin kumis ini disuruh untuk mencukurnya. Wastaku disuruh untuk bersiwak atau gosok gigi, watazayyanu disuruh untuk macak ya, untuk berdandan. Jadi laki-laki harus kelihatan rapi, kelihatan wangi juga di hadapan istri-istrinya. Karena apa? Ini semua kudu diperhatikan karena dulu orang-orang Bani Israil itu tidak memperhatikan lahiriahnya. Mereka dengan seadanya itu, bau mulut tidak diperhatikan, bau ketiak tidak diperhatikan, sehingga apa? Wanita-wanita mereka merasa tidak nyaman, sehingga apa? Wanita-wanita atau istri-istri mereka ini memilih untuk berzina karena memilih laki-laki yang lebih bersih, lebih wangi, seperti itu. Jadi sejalan dengan sabda Nabi khaliful Yahud, kita disuruh untuk mukhalafah atau tidak sama dengan orang-orang Yahudi, dengan kebiasaan, dengan cara-cara mereka. Kita disuruh untuk mukhalafah atau berbeda dengan mereka. Hadis 205. Uhudu dadiyo sira aliman ing wong kang alim, au muta'alliman utawa wong kang belajar, au mustami'an utawa wong kang ngrungokno, au muhibban utawa wong kang seneng. Wala takun aja ana sapa sira al khamisa ing golongane wong kang nomor 5. Fatahlika mongko dadi sebabe rusak sapa sira. Rawahu al Baihaqi. Orang Islam itu banyak opsinya, tidak harus sebagai orang muslim itu menjadi orang yang nomor satu, karena yang namanya manusia diciptakan oleh Allah itu pasti dengan bermacam-macam bentuk, dengan bermacam-macam tingkat kecerdasannya, sehingga manusia ini tidak bisa secara akal itu sama. Tapi untuk ketakwaan mungkin bisa. Tapi kalau untuk soal urusan agama, ada beberapa opsi yang menjadikan manusia ini derajatnya ini sama di hadapan Allah, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa.
Di antara orang-orang yang bertakwa ini punya ciri-ciri, yaitu yang pertama itu alim. Orang yang alim. Orang alim di sini apa? Orang yang faham dengan syariat Allah dan mau mengamalkan. Itu adalah pilihan utama. Nabi Muhammad bersabda, "Uhdu aliman." Berarti apa? Kita disuruh untuk menjadi orang alim. Maka kita harus berikhtiar. Bagaimana caranya kita bisa menjadi orang alim? Yaitu dengan cara belajar, thalabul ilmi, mutola'ah. Itu yang pertama. Kalau kita tidak bisa ke taraf itu, maka ada pilihan lagi yang nomor 2, yaitu muta'aliman. Kalau kita belum bisa menjadi orang alim, maka jangan sampai kita berhenti belajar. Kita orang alim saja masih banyak yang belajar, apalagi orang yang belum alim, maka perlu belajar lagi. Kemudian kalau kita tidak punya waktu untuk belajar atau tidak punya biaya untuk mondok, untuk belajar, untuk sekolah, maka setidaknya kita menjadi orang yang suka mendengar ceramah-ceramah kiai, mendengar ceramah-ceramahnya ustadz, lewat pengajian-pengajian umum, lewat pengajian-pengajian yang diadakan di masjid, di musola. Kalau memang kita tidak bisa bersekolah, setidaknya kita masih bisa menuntut ilmu, belajar lewat beberapa majelis yang ada di musola atau di masjid. Kemudian kalau kita tidak bisa menjadi orang alim, tidak bisa punya waktu untuk belajar, atau tidak punya ongkos untuk belajar, atau tidak punya waktu untuk mendengarkan ceramah-ceramah, mendengarkan pengajian, setidaknya kita punya rasa senang dengan orang yang menghidupkan agama Allah ini. Setidaknya kita tidak risih ketika kita melihat orang alim, dan kita justru senang kalau ada orang-orang yang menyebarkan agama Islam, ngaji di masjid, di musola. Dengan cara apa? Kita tidak mengganggu. Kalau kita tidak bisa belajar dengan beliau-beliau, kita tidak bisa mendengarkan ceramah-ceramah beliau, setidaknya kita merasa senang. Alhamdulillah, di tempat saya ada pengajian. Meskipun saya belum bisa mendengarkan, meskipun saya tidak bisa belajar langsung, setidaknya kita punya rasa senang terhadap kegiatan seperti itu. Setidaknya tidak mengganggu berjalannya pengajian-pengajian tersebut. Kemudian wala takun al-khomisah. Kalau kita belum bisa menjadi orang alim, belum bisa menjadi pelajar, belum bisa menjadi orang yang mendengarkan pengajian, belum bisa mempunyai rasa senang terhadap ahlul ilmi, maka jangan sampai kita menjadi golongan orang yang nomor 5. Golongan yang nomor 5 itu apa? Orang yang benci terhadap ilmu atau ahlul ilmi. Sudah tidak mau mendengarkan ceramah, sudah tidak mau belajar, ditambah orang tersebut benci terhadap ilmu, benci terhadap pengajian, benci terhadap kiainya. Naudzubillah. Jangan sampai kita menjadi golongan orang yang nomor 5 ini. Kata Nabi, fatahlik. Maka sudah pasti orang yang seperti itu hidupnya akan sengsara. 206. Afdhalul imani utawi luweh utamane iman, anta lama iku yen to ngerti sapa sira annallaha ing sak temene Allah,
maka iku tetep ing dalam sertane sira haitsuma kunta ing dalam sekirane ana sapa sira. Rawahu at-Tabarani. Di antara bentuk-bentuk iman yang banyak ada satu iman yang paling utama, yaitu apa? Yaitu kita tahu bahwa Allah selalu bersama kita. Allah selalu mengawasi kita dimanapun kita berada. Yang menyebabkan orang tersebut tidak berani untuk melakukan kemaksiatan karena dia tahu bahwa Allah itu selalu mengawasi dia, sehingga orang tersebut selalu taat beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kemaksiatan sekecil apapun. Itu adalah iman yang paling utama. 207. Afdhalud du'ai utawi luwih utama-utamane donga antas ala iku yen to nyuwun sapa sira rabbaka ing pangeran sira alafwa ing di sepuro dosane wal afiyatalan keselamatan fit dunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat fa innaka krana sak temene sira iku idza u'tita nalikane diparingi sapa sira huma ing al afwa wal afiyah fit dunya ing dalam dunya summa tita mongko nuli diparingi sapa sira huma ing al afwa wal afiyah fil akhirati ing dalam akhirat faqad aflahta mongko teman-teman bejo sapa sira. Rawahu Ibnu Majah an Anas. Jadi orang itu pasti berbeda ketika berdoa kepada Allah. Si A minta ini, si B minta ini. Si A pun itu juga punya daftar permintaan yang banyak sekali, dari A sampai Z ada semua. Si B juga sama. Nah, dari jenis doa dan permintaan doa yang bermacam-macam itu, kata Nabi Muhammad, ada dua permintaan yang paling utama, yaitu apa? Diberikan atau diampuni dosanya dan diberikan keselamatan di dunia dan akhirat. Karena ketika kita minta dua hal ini dan dikabulkan di dunia dan di akhirat, maka orang tersebut tergolong orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Maka setiap kita minta doa apapun, jangan lupa kita di akhir doa kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia mendapatkan kebaikan, di akhirat mendapatkan kebaikan. Nah, itu doa yang paling utama. 208. Afdhalus shadaqati utawi luwih utama-utamane sedekah. Antus bi'a iku yen to marakna sapa sira kabidan ing ati utawa limpo jaian kang luwih. Rawahu al-Baihaqi an Anasin. Sedekah yang paling utama yaitu ketika kita memberi makan kepada makhluk hidup. Di sini bahasanya kabid, nakiroh. Kabid itu adalah makhluk hidup yang punya hati. Tidak hanya manusia saja, hewan pun juga masuk. Manusia pun juga tidak hanya manusia yang muslim saja, tapi non muslim itu juga dihitung pahala. Itu sedekah yang utama. Itu mereka-mereka atau makhluk hidup, orang atau hewan yang lapar, ketika kita memberikan makan kepada mereka, itu adalah sedekah yang paling utama. Jadi nggak usah pandang bulu, orang yang lapar maka kita harus tolong, kita beri makan. Hewan yang lapar kita beri makan. 209. Afdhalus shadaqati utawi luweh utama-utamane sedekah. Ayat ta'alam baiku yen to belajar sapa almaru sapa awa-awaan almuslimu kang muslim ilman ing ilmu. Summa yu'allimu mongko nuli mulangno sapa almaru hu ing ilmu akhahu ing dulure almaru almuslima kang muslim. Rawahu Ibnu Majah. Sedekah yang paling utama lagi yaitu apabila seseorang yang mau belajar tentang agama Islam ini, setelah dia alim, setelah pandai,
dia tidak pelit terhadap ilmunya. Dia tularkan, dia ajarkan ilmunya yang sudah dia dapatkan, diajarkan kepada sesama kaum muslim yang lain, sesama saudara muslim yang lainnya. Karena salah satu tanda ilmu seseorang itu berkah atau manfaat, yaitu ilmu yang ditularkan terhadap orang lain. Ilmu yang tidak manfaat itu ilmu yang disimpan sendiri, tidak mau berbagi kepada orang lain. Hadis 210. Afdhalul iyadati utawi luweh utama-utamane jenguk utawa tilik, ajron apane ganjarane suratul qiyam iku cepete jumeneng min indil maridi sangking sandingi wong kang loro. Rawahu ad-Dilami an Jabirin. Jadi salah satu adab yang paling utama ketika menjenguk orang yang sakit yaitu jangan berlama-lamaan. Jadi apabila kita sedang menjenguk tetangga atau saudara kita yang sedang sakit, maka kita datang, kita tanya-tanya sedikit, kemudian kita doakan, setelah itu kita pamitan. Karena apa? Karena orang yang sakit itu pasti dengan segala keluhan yang dia rasakan pasti beda-beda. Nah, ketika di sampingnya itu banyak orang, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Mau kentut ya malu, mau posisi seperti ini ya banyak orang, maka justru akan menambah pikiran orang yang sedang sakit ini, karena apa? Menahan kebebasannya. Nah, seperti itu. 211 afdhalul fadhaili utawi utama-utaman ini pira-pira keutamaan antasila iku yento nyambung sapa sira man ing wong koto akang megot sapa man ka ing sira watu ontia lan aweh sapa sira man ing wong haram maka ngaling-alingi sapa man ka ing sira watasfaha lan ngapura sapa sira aman saking wong zalama kang gawe aniaya sapa man ka ing sira. Rawahu at-Tabarani an Mu'adz. Afdhalul fadhail di sini yaitu jamaknya lafadz fadilah. Fadilah yaitu artinya al-khoslah al-jamilah allati yahsulu li sahibiha bisababiha syarafun wa ulmun manzilatan indal haqqi awil khalq, yaitu sebuah perilaku atau sikap yang terpuji. Ketika dilakukan oleh seseorang, dia akan memperoleh kedudukan dan derajat yang mulia dalam kacamata kebenaran dan manusia pada umumnya. Jadi dalam hadis ini disebutkan ada 3 sifat atau perilaku yang paling utama di antara beberapa sifat-sifat lainnya yang utama. Yang pertama yaitu apabila seseorang masih mau menyambung silaturahmi kepada sanak saudaranya, di mana saudara-saudara yang lainnya itu tidak mau menyambung silaturahmi kepada dia. Yang kedua yaitu orang yang masih mau memberikan pemberian kepada orang lain di mana orang tersebut tidak berbuat baik kepada dia. Dia sering dijahati tapi dia masih tetap mau memberikan pemberian, masih mau memberikan sedekah. Kemudian yang ketiga yaitu seseorang yang masih memberikan pintu maaf kepada orang yang telah berbuat zalim kepadanya. Sebanyak apapun orang tersebut berbuat jahat kepada dia, tapi dia tetap memaafkannya. Itu adalah sifat yang paling terpuji di antara sifat-sifat lainnya. 212 afdhalul a'mali utawi luweh utamane pira-pira amal ba'dal imani ing dalam sawise iman billahi kelawan Allah at-tawaddudu iku seneng ilan nasi maring menungso. Rawahu at-Tabarani.
amal yang paling utama setelah iman kepada Allah yaitu berbuat baik kepada manusia. Jadi belum bisa dikatakan seseorang itu sempurna imannya hanya karena dia berbuat baik kepada sesama manusia. Tapi sekarang banyak sekali yang tertipu dengan kata-kata nggak apa-apa kamu nggak usah sholat, yang penting kamu dengan tetangga baik, dengan teman nggak pernah berantem, dengan masyarakat kamu sopan, kamu royal dengan mereka. Nah, ini adalah bentuk dari tipuan setan. Karena pada dasarnya semua amal kebaikan itu adalah cabang. Lah pokoknya itu apa? Pokoknya itu adalah iman kepada Allah. Jadi kita terlebih dahulu harus memperbaiki hubungan kita kepada Allah, sholatnya, ibadahnya. Setelah itu maka cabang-cabang keimanan itu akan sendirinya muncul. Mulai dari apa? Mulai kita baik kepada tetangga, kita memaafkan orang yang berbuat jahat kepada kita, kita menyambung silaturahmi. Itu adalah cabang-cabang dari keimanan, yang mana pokoknya yaitu iman kepada Allah. Dalam hadis ini memakai redaksi at-tawaddudu ilan nas, berbuat baik kepada manusia. Manusia seperti apa? Dalam syarah hadis lainnya disebutkan musliman kana au kafiran, baron kana au fajiran. Entah itu orang baik atau tidak baik, muslim atau non muslim, semua harus kita perlakukan dengan baik. Tidak ada pilih memilih. Jadi di sini dimaksud berbuat baik itu nisbatnya kepada pelakunya. Seumpama ada tetangga kita yang kurang baik kepada kita, maka kita tidak menghiraukan perbuatan jelek mereka kepada kita, tapi kitanya yang tetap berbuat baik kepada mereka. Entah respon mereka seperti apa itu bukan urusan kita. Yang penting nisbat berbuat baik itu kepada diri kita sendiri. Jadi maksud tujuan Nabi Muhammad menyuruh kita berbuat baik kepada semua orang tak lain adalah untuk menjaga kerukunan, menjaga persaudaraan, kemudian menghalang-halangi orang lain untuk berbuat jahat kepada kita. Karena sejahat-jahatnya orang lain yang telah berbuat buruk kepada kita, asal kita terus berbuat baik kepada mereka, insya Allah suatu saat mereka akan sadar, mereka akan berhenti untuk berbuat jelek kepada kita. 213 Afdhalul mu'minina utawi luwih utamane wong mukmin islaman apane islami man iku wong salima kang selamat sapa al muslimuna pira-pira wong Islam min lisani saking lisane man wa yadihi lan tangane man wa afdhalul mu'minina ulan utawi luwih utamane pira-pira wong mukmin imanan apane imane ahsanuhum iku luwih bagus-baguse al mukminin khuluqan apane budi pekertine wa afdhalul muhajirin lan utawi utamane pira-pira wong kang hijrah man iku wong hajar kang hijrah sapa man maing perbuatan kana kang wis nyegah utawa kang nglarang Allahu sinten Allah anu saking ma wa afdhalul jihad lan utawi luwe utamane jihad man iku wong jahada kang memperjuangna sapa man nafsahu ing awak dhewe ne man fillahi ing dalam agamane Allah azza maha luhur Allah wa jalalan maha agung sapa Allah. Rawahu at-Tabarani an Ibnu Umar. Ciri-ciri orang yang Islamnya baik dan sempurna yaitu manakala orang lain merasa aman, merasa tidak pernah diganggu oleh orang tersebut, baik berupa omongan atau perbuatan, tidak pernah dicaci maki, tidak pernah difitnah, tidak pernah dijaili. Itu ciri-cirinya. Wa afdhalul mu'minina imanan ahsanu khuluqa. Selanjutnya, orang yang imannya paling utama yaitu orang yang memiliki budi pekerti yang baik, memiliki budi pekerti yang mulia.
Wa afdalul muhajirin man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang paling utama dalam berhijrah yaitu orang yang meninggalkan segala bentuk larangan dari Allah. Dan wa afdalul jihad man jahada nafsahu fillah, dan jihad yang paling utama yaitu orang yang memerangi nafsunya sendiri. 214. Afdhalun nasi utawi utama-utamane menungso mukminun iku wong mukmin yujahidu kang jihad sapa mukmin fi sabilillah ing dalam dalane Allah binafsihi kelawan awake mukmin wa malihi lan bondone mukmin. Summa mukminun mongko keri-keri wong mukmin fi syibin ing dalam golongan minasya'abi saking beberapa golongan yattaqi hale wedi sapa mukmin Allah ing Allah wa yada'u lan ninggalno sapa mukmin annasa ing menungso min syari saking kealanane annas. Rawahu al-Bukhari an Abi Sa'id. Jadi dalam hadis ini tuh ada dua kriteria orang mukmin yang sama-sama memiliki keutamaan masing-masing, tetapi keutamaan tersebut bersifat murattab atau urut. Jadi ada level yang tertinggi, ada level di bawahnya. Nah, level tertinggi yaitu seorang mukmin yang mau berjihad menegakkan agama Allah dengan mengorbankan tenaga dan hartanya. Jadi diibaratkan orang tersebut itu tinggal di daerah yang di sekitarnya itu masyarakatnya sudah rusak moralnya, sudah jarang orang yang mau beribadah, banyak kemaksiatan, tapi dia memilih untuk tetap tinggal di situ, ingin memperjuangkan agama Allah, ingin memperbaiki akhlak dan moral masyarakatnya, sehingga meskipun dia mengorbankan harta, mengorbankan tenaga, tetap dia lakukan demi agar masyarakat sekitar itu menjadi lebih baik. Itu level yang paling baik, yang utama. Kemudian level yang kedua yaitu orang mukmin yang sebenarnya dia ingin tetap tinggal di situ untuk berjihad, akan tetapi dia merasa bahwa dirinya tidak mampu karena mungkin banyaknya kemaksiatan, sehingga dikhawatirkan nanti justru dia yang malah terjerumus ikut-ikutan, sehingga tidak ada jalan keluar lain kecuali dia harus meninggalkan tempat tersebut agar selamat. Maka dari dua orang mukmin ini sama-sama memiliki keutamaan masing-masing, akan tetapi keutamaan yang paling utama yaitu yang nomor satu tadi, dia tetap tinggal dan berjuang. 215. Iqtarabat wis parek as-saatu apa dina kiamat, wala yazdadu lan ora tambah annasu sapa menungso alat dunya ing atase dunya illa hirson kejaba ngrangsang, wala yazdaduna lan ora ditambah sapa anas minallahi saking Allah illa budan kejaba adoh. Rawahu al-Hakim an Ibnu Mas'ud. Jadi semakin hari kiamat itu semakin dekat, dan dekatnya kiamat ini ditandai oleh beberapa hal, diantaranya yaitu perilaku manusia yang gemar memperkaya diri, suka mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tetapi untuk masalah sedekah dan infak dia perhitungan, dia tidak mau, dan melupakan ibadah kepada Allah. Jadi semakin hari bukannya semakin dekat, tapi semakin menjauh kepada Allah. Dia lebih mengutamakan dunianya daripada mengutamakan akhiratnya.